Halo, selamat malam pemirsa. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia tiba-tiba saja mengusulkan penundaan Pilkada serentak 2024. Alasannya dikhawatirkan akan ada berbagai masalah besar jika Pilkada dilaksanakan sesuai dengan jadwal, terutama masalah keamanan. Tapi apakah alasan Bawaslu itu sudah melalui kajian yang matang? Karena banyak pihak yang kontra dengan usulan Bawaslu ini, pasalnya penyelenggaraan Pilkada sudah ditetapkan akan berlangsung pada November 2024 mendatang dan juga sudah diatur dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, usulan ngeri Bawaslu tunda Pilkada. Bersama saya Afiani Malik. Usulan ngeri Bawaslu, tunda Pilkada. Di tengah kesibukan Komisi Pemilihan Umum dan peserta pemilu mengikuti tahapan pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atau Bawaslu menyampaikan usul nyeleneh bahkan mengerikan, yakni menunda agenda pemilihan kepala daerah serentak pada November 2024. Usulan menunda pilkada serentak untuk 37 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia itu dikemukakan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja dalam rapat koordinasi kementerian dan lembaga negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden di Jakarta Rabu lalu. Bawaslu beralasan bahwa pilkada serentak pada November 2024 akan berpotensi menghadapi sejumlah masalah besar. Pertama, pelaksanaan tahapan pilkada beririsan dengan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 karena pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Oktober 2024. Pergantian tampuk kepemimpinan pemerintah pusat berpotensi menimbulkan kerawanan. Alasan kedua, kata Bawaslu, potensi gangguan keamanan yang tinggi dalam gelaran Pilkada serentak 2024. Masalahnya, aparat keamanan tidak bisa diperbantukan ke daerah yang sedang mengalami gangguan keamanan karena aparat fokus menjaga daerah masing-masing yang juga sedang menggelar Pilkada. Usulan Bawaslu tentu mengada-ada dan harus ditolak karena usulan tersebut bukan ranahnya Bawaslu. Lagi pula usulan tersebut dipastikan tanpa kajian yang matang dan diskusi intensif dengan pembuat undang-undang, KPU, dan Polri. Kalaupun sudah ada kajian yang matang, usulan tersebut seharusnya disampaikan sebelum penetapan jadwal tahapan pemilu 2024. Alhasil, usulan itu hanya mengganggu konsentrasi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Mengotak-atik agenda pemilu bukan perkara mudah dan jangan menjadi kebiasaan. Pasalnya, jadwal pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024 sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam undang-undang itu disebutkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada bulan tersebut. Penundaan pilkada serentak sama saja dengan memperpanjang masa jabatan penjabat gubernur, bupati, dan wali kota. Akibatnya, masyarakat akan semakin lama dipimpin oleh orang yang tidak punya otoritas penuh membuat kebijakan. Status pejabat selain tidak memiliki legitimasi politik karena diangkat oleh pemerintah, bukan pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Selain itu, kewenangan pejabat kepala daerah terbatas sehingga jalannya pemerintahan daerah juga tidak bisa lari sekencang kepala daerah definitif. Hal itu tentu saja berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Bawaslu, jangan merasa kekurangan pekerjaan sehingga cawe-cawe pada pekerjaan yang di luar ranahnya. Tugas, pokok, dan fungsi Bawaslu tidaklah mudah. Seharusnya lembaga pengawas pemilu fokus pada tupoksinya, seperti mengawasi setiap tahapan pemilu, mencegah dan menindak pelanggaran pemilu, mencegah politik uang, mengawasi netralitas aparatur sipil negara, TNI, dan Polri. Sukses tidaknya pemilu 2024 salah satunya tergantung pada peran Bawaslu.
Jika lembaga ini anggotanya tidak memiliki kompetensi dan integritas, alih-alih terwujud pemilu berkualitas. Yang jadi pemilu bakal semeraut, chaos, dan berpotensi konflik, baik vertikal maupun horizontal. Baik, Musa, itu yang akan kami bahas pada malam hari ini dan sudah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Arief Suditomo. Mas Arief, selamat malam. Malam, Afi. Untuk memperjelas apa sih yang akan kita bahas ini, kita akan mengajak pemirsa untuk menyimak statement resmi yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu. Kita simak grafik berikut ini. Baik. Nah, Rahmat Baja, Ketua Bawaslu RI, mengatakan bahwa alasan pertama adalah soal pemilu 24 ini khawatir karena pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober ini baru saja ada pelantikan dari presiden yang baru. Bisa saja menteri dan pejabat mungkin berganti. Berikutnya. Ya. Salah satu alasan lingkungan adalah itu, mengusulkan opsi penundaan pilkada serentak. Karena ini yang pertama kalinya serentak. Di luar juga mungkin ada pembahasan juga masalah keamanan. Namun Mas Arief, mengapa kita menyebut usul Bawaslu yang meminta agenda pilkada serentak ini diundur nyeleneh, bahkan mengerikan. Ada yang menyebut bahkan ini usul yang gila gitu. Ya, Afi, pada dasarnya kita harus ingat ya bahwa kalender politik bangsa ini itu bukan suatu hal yang dirumuskan baru kemarin. Yang pada dasarnya bisa kita rubah semau-maunya hanya karena ada sebuah pemikiran-pemikiran yang sifatnya ad hoc atau tiba-tiba atau reaktif gitu ya. Kita tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih presiden, anggota legislatif dan DPD itu sudah berdasarkan sebuah undang-undang, jadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023. Lalu tanggal 27 November 2024 untuk pilkada itu juga sudah ada Undang-Undang 10 tahun 2016. Jadi bahkan sudah 6 tahun udah lama ya. Jadi ini bukan merupakan suatu hal yang tidak kita perhitungkan. Dan satu hal lagi, pemilu serentak 2024 ini pada bulan Februari dan November ini merupakan sebuah buah pemikiran untuk melakukan penyelarasan dalam kehidupan perencanaan pembangunan kita yang sudah kita lakukan sejak tahun 2015. Kita selaraskan lagi di Pilkada 2017, lalu 2018 dan 2020. 2024 adalah tahapan akhir dari bagaimana kita rangkaian penyelarasan dan penyerentakan pemilu. Jadi mudah-mudahan rencana yang sudah kita kita eksekusi sejak 2015 ini tidak dikacaukan lagi hanya karena ada ide-ide yang belakangan baru masuk. Dan saya sih berpikir dalam hal ini bukan sebuah ide yang pada dasarnya harus terlalu serius kita tanggapi untuk ditindaklanjuti. Ada alasan karena dikatakan tadi statementnya terlalu mepet dengan pelantikan presiden dan wakil presiden 2024. Lalu dikhawatirkan masih ada ekses pasca pemilu. Lalu juga soal keamanan yang tinggi di gelaran pilkada serentak. Takutnya jika ada satu daerah yang rawan tidak bisa digeser nih aparat keamanan untuk menjamin keamanan. Bagaimana melihat alasan-alasan dikemukakan itu, Mas Arief? Afi, kalau misalnya kita masih ingat ya pada tahun 2020 dalam sebuah situasi yang amat sangat mencekam, ada pandemi, ada himpitan keamanan juga di sana di mana aparat keamanan terjun langsung ke lapangan menjamin agar seluruh pihak yang melakukan kegiatan-kegiatan politik pada saat itu ikut serta dalam mematuhi protokol keamanan. Itu bukan suatu peristiwa yang mudah loh. Protokol keamanan, protokol kesehatan, semua harus berjalan. Yang dihadapi adalah nyawa, yang dihadapi adalah peningkatan jumlah orang yang terkena penularan COVID pada saat itu. Dan kita dapati memang pada periode tersebut kita mendapati angka COVID yang meningkat. Tapi dalam hal pengamanan pemilu, kita tidak mendapatkan sebuah insiden yang berarti dalam hal tersebut. Kinerja dari aparat keamanan cukup baik. Jadi kalau misalnya kita sekarang melihat bahwa faktor yang dikhawatirkan oleh Pak Bagja adalah keamanan, bagaimana mendeploy satu pasukan ke tempat yang lain, karena yang tempat yang lain juga lagi melakukan sebuah aksi pengamanan di daerahnya, saya pikir itu bukan suatu, sekali lagi, bukan suatu kekhawatiran harus ditindaklanjuti secara serius. Oke, baik. Nah, usul menunda ini sebenarnya juga
juga dikatakan bukan ranahnya Bawaslu, tapi kok bisa Bawaslu bicara duluan tanpa diskusi dengan pembuat undang-undang, kemudian KPU dan bahkan kepolisian jika bicara soal tingkat kerawanan. Kapolri baru saja memberikan statement bahwa kami bersiap untuk melakukan pengamanan di 2024 Pilkada serentak. Ya betul Afi, karena pada dasarnya seluruh pihak ya, TNI, Polri, KPU, dan seluruh pihak yang akan bertanggung jawab sebagai stakeholder dari pemilihan umum itu pasti sudah menggunakan dua patokan tersebut. 14 Februari 2024 dan 27 November 2024, tidak ada tanggal lain. Dan itu yang pada akhirnya mereka jadikan patokan untuk menyusun rencana kerja mereka. Jadi kalau misalnya sekarang harus ada yang diundurkan menjadi tahun berapa? 2027. Saya pikir ini bukan merupakan salah satu hal yang sudah menjadi konsensus. Jadi tidak ada pihak yang menggunakan 2027 sekarang sebagai sebuah referensi, kecuali itu sebagai sebuah wacana. Oke, baik. Mas Arief, kita jeda sejenak. Kita lanjutkan sesaat lagi, pemirsa. Ada 101 kepala daerah habis masa jabatan di 2022. Jika ditambah di masa jabatan 2024, maka ada 187 kepala daerah yang habis masa jabatannya di tahun 2024. Ini harus menjadi perhatian. Lalu apa dampaknya jika ternyata ide nyeleneh ini akan ditanggapi lebih jauh, terutama dampaknya bagi pembangunan dan juga pelayanan publik. Kita bahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Sepanjang undang-undang yang mengatur tentang waktu pelaksanaan pilkada itu belum diubah, maka tidak ada skenario untuk melakukan penundaan. Jadi meskipun kami juga memahami ada kerumitan di dalam mengatur tahapan, tetapi kami percaya penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu bisa mengatur, mengelola, mensinkronisasikan, mengatur sumber daya yang ada untuk membuat dua tahapan itu bisa berjalan beriringan dan tanpa mengurangi kualitas pemilu dan pilkada bisa berjalan keduanya. Kita mendukung, support. Pasti. Karena dalam konteks ini ada kaitannya penyelenggaranya KPU, tetapi bagaimana faktor keamanan, itu tugas pemerintah. Bagaimana persoalan distribusi logistik, kalau ada persoalan pemerintah juga hadir di situ. Anggaran juga. Ya, begitu tanggapan dari KSP. Seperti itu, Mas Arief mengatakan bahwa ya sudahlah, pilkada serentak itu digelar sesuai dengan jadwal saja. Meskipun Bawaslu mengatakan ada usulan ditunda. Mahfud MD, Menko Polhukam juga mengatakan bahwa asal penyelenggaranya kerja serius, sebenarnya tidak perlu ada alasan bahwa pilkada serentak ditunda sampai 2027. Seperti itu. Nah, kalau tadi sempat sebelum jeda kita bahas ada ratusan kepala daerah yang habis masa jabatannya di 2024. Jika ternyata ini diperpanjang sampai 2027, tentu banyak pejabat sementara, tidak ada definitif. Bagaimana efeknya terhadap pembangunan dan juga pelayanan publik, Mas Arief? Ya, kita tahu ya, pejabat gubernur itu kan kewenangannya tidak seperti halnya gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi itu merupakan salah satu risiko tersendiri yang pada dasarnya juga akan mengganggu akselerasi pembangunan. Dan kenapa sekarang kita harus mulai mengkonsentrasikan diri pada jadwal pemilu atau kalender politik yang sudah kita sepakati sejak 2015 kemarin, itu lebih kepada kita sudah punya rencana untuk melakukan penyelarasan terhadap periodisasi pembangunan. Ya, jadi kalau misalnya sekarang ada presiden yang dilantik, ya, lalu beberapa bulan kemudian ada para kepala daerah yang dilantik, itu akan membuat akselerasi pembangunan antara pusat dan daerah itu akan lebih bisa sinkron, gitu ya. Yang namanya RPJMN itu nanti akan tidak seberapa sulit untuk direalisasikan dalam RPJMD. Yang namanya rencana kerja pemerintah tidak akan sulit untuk dijadikan juga acuan bagi rencana kerja daerah. Lalu APBN juga tidak akan sulit untuk kita adjust dengan APBD di daerah. Jadi itu merupakan hal-hal yang pada dasarnya harus kita pikirkan gitu loh. Bukan hanya karena misalnya ada ketakutan atau kekhawatiran soal bagaimana penyelenggaraan dan pengamanan pemilu, karena itu sudah dijadikan tugas yang diemban secara amat sangat serius oleh TNI dan Polri. Jadi saya pikir di luar itu ada isu efisiensi, ada isu-isu yang terkait dengan
dengan bagaimana memanage event politik itu kita konsentrasikan pada satu titik yang tidak terlalu jauh agar justru kita bisa memanfaatkan sebuah kalender atau event yang tidak terlalu panjang agar kita bisa menghemat banyak waktu dan bisa energi. Fokus mulai pekerjaannya dan pembangunannya gitu ya Mas Arief. Baik, kita harus jeda kembali Mas Arief. Pemirsa, kami akan lanjutkan sesaat lagi. Nah, jangan sampai cawe-cawe soal agenda pemilu ini lama-lama jadi kebiasaan. Bagaimana ke depan agar semua pihak harus fokus sesuai dengan yang sudah disepakati dan disahkan bersama. Kita lanjutkan pembahasannya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, baik. Pemirsa, kami tampilkan inilah polling yang kami lakukan di media sosial dari Twitter @MetroTV. Setujukah Anda Bawaslu RI usulkan penundaan Pilkada serentak 2024? Jawabnya 86% mengatakan tidak setuju. Tapi ternyata ada 14% yang mengatakan ya setuju karena bisa saja terjadi potensi mengalami masalah. Negara demokrasi. Ya, boleh, baiklah. Dan kita akan simak salah satu komentar dari netizen. Ya. Tigor Sempung mengatakan seharusnya hal-hal yang seperti ini diobrolkan jauh hari sebelum pemilu ya. Kalau pas mepet-mepet begini nggak salah kalau ada yang berpikir ini soal titipan kepentingan. Nah loh Mas, apakah kemudian bisa kita endus dari statement ini ada kepentingan politik tertentu atau minimal test the water dulu lah gitu? Saya pikir tidak salah apabila orang jadi memiliki pikiran kotor ya atas bahwa ini merupakan kepentingan seseorang, kepentingan sebuah kelompok dan ini merupakan salah satu hal yang justru sekarang harus dimanage oleh pemerintah, KPU, Bawaslu karena Bawaslu tugasnya untuk mengawasi pemilihan umum. Seharusnya beliau memfokuskan diri agar pemilihan umum itu berlangsung secara jurdil dan tidak ada kecurangan dan berbagai macam tahapannya itu dilaksanakan secara serius dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Jadi pada dasarnya Bawaslu itulah yang pada akhirnya kita tuntut dari mereka, bukan untuk menggeser jadwal. Dan soal teknisnya sebenarnya urusan KPU ya, bukan ranah Bawaslu juga gitu. Dan Mas Arief, kita belajar sedikit dari pemilu 2019. Sebenarnya ada pelajaran apa dan evaluasinya apa yang harusnya kita perhatikan supaya kita tahu bahwa ada juga ratusan nyawa melayang pada saat persiapan itu gitu. Jangan sampai kemudian apa yang terjadi di 2019 itu bukan diantisipasi malah digunakan sebagai alasan untuk menakut-nakuti gitu Mas Arief. 2019 kita tahu ada kurang lebih 400-an petugas TPS, KPPS yang pada akhirnya harus meregang nyawa karena kelelahan. Dan berdasarkan riset dari Visipol UGM 2019, memang mereka menyimpulkan bahwa menjadi petugas TPS itu merupakan salah satu tugas yang amat sangat menyita energi dan bahkan dengan jumlah kotak suara yang pada akhirnya harus mereka pertanggungjawabkan proses penghitungannya, tenaga yang mereka menyimpulkan bahwa tenaga yang dikeluarkan buat kegiatan itu merupakan tenaga yang di luar batas dari kemampuan orang-orang pada umurnya. Dan kita mengetahui bahwa banyak sekali orang-orang yang usia sudah cukup lanjut, punya komorbid, dan itu merupakan salah satu hal yang amat sangat kita sempat lewatkan ya dalam proses simulasi yang harusnya kita ketahui. Nah, ini merupakan salah satu pelajaran buat kita. Nah, Bawaslu kalau mau mengutarakan hal ini, seharusnya mereka menjadi salah satu inisiator untuk menjamin agar KPU sekarang memiliki PR yang tuntas untuk diselenggarakan agar mereka memiliki kru yang sehat, yang jauh lebih muda usianya untuk melayani TPS pada saat itu. Justru hal yang seperti itu yang kita dorong. Bawaslu silakan suarakan, bukan urusan malah jadi nunda tahapan pilkada serentaknya. Mas Arief, untuk penutup, nah ini jangan sampai kemudian merubah agenda, cawe-cawe soal agenda yang sudah jadi kesepakatan dan disahkan bersama-sama ini jadi kebiasaan. Bagaimana kemudian semua pihak harus fokus? Apa catatan dari Mas Arief sebagai penutup kita? Ini adalah sebuah agenda politik yang sudah disepakati sejak tahun 2015. Ini merupakan sebuah rancangan yang bukan kita lewati hanya karena kita mikir-mikir dengan cara singkat atau kepentingan-kepentingan yang sesaat. Seluruh fraksi di DPR terlibat, seluruh pembahasan yang terkait dengan berbagai macam lembaga di pemerintahan juga terlibat, dan ini merupakan sebuah titik
kulminasinya tercermin dalam undang-undang. Jadi Undang-Undang Nomor 7 2023, Undang-Undang 10 2016, dan kita tidak mungkin lagi untuk mundur ke belakang dan mempermainkan undang-undang tersebut. Jadi saya pikir kita harus memfokuskan diri pada pelaksanaan. Sukses penyelenggaraan pemilu adalah sukses dari bagaimana bangsa ini melangkah ke depan menjadi bangsa yang lebih baik. Baik, kita harapkan seperti itu. Terima kasih banyak Mas Arief untuk diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih, Dan juga pemirsa, terima kasih atas atensi Anda. Saya Evelyn Manik undur diri. Kita jumpa di editorial malam di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Have a nice weekend.